experimental research is research conducted with a scientific approach using two sets of variables. The first set as constraints, which you use to measure difference of the second set quantitative research methods for the example are experimental. Jadi, penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik menggunakan dua himpunan kendala yang digunakan untuk mengukur selisih himpunan dari kedua metode penerapan kuantitatif, misalnya adalah experimental. Can conduct experimental research in the following situation. The first, time is a vital factor in establishing a relationship between an effect. Second, variables behavior between cause and effect. Third, you wish to understand the importance of the cause and effect. Kesimpulannya adalah Anda dapat melakukan penelitian eksperimental dalam situasi berikut. Yang pertama, waktu merupakan faktor yang sangat penting untuk membangun hubungan, yaitu antara dan akibat. Yang kedua adalah perilaku yang baik dan tidak berubah-ubah antara sebab dan akibat. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah Anda ingin memahami pentingnya sebab dan akibat. The next, I will explain about types of experimental research design. The classic experimental design, the definition is the method used to collect data in experimental study. There are three primary types of experimental design. Number one is pre-experimental research design. Number two is true experimental research design. Number three is quasi-experimental research design. Jadi definisi dari penelitian eksperimental adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam studi, yaitu ada tiga tipe utama desain eksperimental. Yang pertama ada desain penelitian pra-eksperimental, yang kedua ada desain penelitian eksperimental sejati, yang ketiga ada desain penelitian kuasi-eksperimental. Determine the type of design. Number one is pre-experimental research design. A group or various groups are kept under observation. After implementing factor of cause and effect, you will conduct this research to understand whether further investigation is necessary for this particular group. You can break down pre-experimental research factor in three types. Number one is one short case study research design. Number two, one group pretest protest research design. Number three is static group comparison. Jadi, perancangan penelitian pra-eksperimental, sebuah kelompok atau berbagai kelompok diobservasi setelah menerapkan faktor sebab dan akibat. Kita akan melakukan penelitian ini untuk memahami apakah penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk kelompok tertentu. Ada tiga pemecah penelitian pra-eksperimental lebih lanjut. Yang pertama, desain penelitian studi kasus satu kali. Yang kedua, desain penelitian pretest protest satu kelompok. Yang ketiga, perbandingan kelompok statis. Second, true experimental research design. True experimental research relies on statistical analysis to prove or disprove a hypothesis, making it the most accurate form of research. Of the types of experimental design, only true design can establish a cause-effect relationship within a group. In a true experiment, three factors need to be satisfied. First, there is a control group, which won't be subject to change, and an experimental group, which will experience the change variables. Second, a variable which can be manipulated by the researcher. And last, random distribution. This experimental research method commonly occurs in the physical science. Jadi dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian menjadi tinggi. Ciri utama dari true eksperimental adalah
Sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau acak dari populasi tertentu. Jadi cirinya adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random atau acak. Macam-macam desain true eksperimental. Yang pertama, Potters only control design. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Contohnya, terdapat dua kelompok siswa yang dipilih secara random dalam sebuah sekolah. Kelompok pertama diberikan perlakuan, yaitu kelompok pertama menerima pembelajaran di ruangan yang ber-AC dan kelompok yang lain tidak. Kemudian dibandingkan perbedaan prestasi antara siswa yang menerima pelajaran di ruangan ber-AC dengan siswa yang menerima pelajaran di ruangan yang tidak ber-AC. Apabila terdapat perbedaan prestasi yang sangat signifikan, maka ruangan ber-AC sangat memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, pretest post-test control group design. Jadi terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adalah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Contoh, terdapat dua kelompok siswa yang dipilih secara random dalam sebuah sekolah. Setengah siswa menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran pada mapel bahasa Inggris, dan setengahnya lagi tidak memakai media pembelajaran tersebut. Setelah beberapa bulan, kemudian diukur prestasinya. Apabila tidak terdapat perbedaan prestasi secara signifikan, maka penggunaan media pembelajaran dalam proses mata pelajaran tersebut tidak terlalu berpengaruh. Yang ketiga, faktorial eksperimental. Adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu, dipilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah laki-laki dan perempuan. Bila terdapat perbedaan pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan masyarakat antara kelompok kerja pria dan wanita, maka penyebab utamanya adalah bukan karena treatment yang diberikan, karena treatment yang diberikan sama, tetapi karena adanya variabel moderator, yang dalam hal ini adalah jenis kelamin. Pria dan wanita menggunakan prosedur kerja baru yang sama, tempat kerja yang sama nyamannya, tetapi pada umumnya, kelompok wanita lebih ramah dalam memberikan pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pada masyarakat. Quasi-experimental research design. The word quasi indicates similarity. A quasi-experimental design is similar to experimental but is not the same. The difference between the two is the assignment of a control group. In this research, an independent variable is manipulated, but the participants of a group are not randomly assigned. Advantage of experimental research. Experimental research allows you to test your idea in a controlled environment before taking it to market. It also provides the best method to test your theory. The first, research have a strong hold over variable to obtain desired result. Second, the subject or industry does not impact the effectiveness of experimental research. Third, the results are specific.